Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman Al-Karimul Mannan Alladzi anzala ala abdihi kitabahul Furqan alladzi yufraqu fihil haqq wal butlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluqul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasuna wa yatahafadzuna Qur'an bitajwid wal itqan. Amma ba'd. Hadaratin nujaga wal kurama, para alim, para nasyayikh, romo-romo kiai, ibu nyai, sesepuh bini sepuh yang selalu kami ikuti dan kami hormati, wabil khusus romo kiai Citohan dan romo-romo yang lain yang saya tidak bisa dan tidak kenal namanya, belum kenal namanya, dan juga para pengurus LMY ya, dari Banyuwangi dan dari pengurus-pengurus LMY yang di kecamatan dan sebagainya yang kami hormati, para asatidzah dan ustadzah, mukri'in, mukri'at yang buha yang kami muliakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur, menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua sampai detik dan waktu ini masih bisa bernafas, masih artinya diberi umur panjang dengan keadaan sihah wal afiyah, sehingga kita bisa mengadakan ziarah dan silaturahim dan tolakul ilmi. Mudah-mudahan kumpulan kita, ijtima kita diberi manfaat barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Allah telah memberikan brojok memberikan dengan banyak sekali nikmat-nikmat yang agung dan banyak dan kontinu terus menerus, tidak pernah jeda, tidak pernah ada enggan dari kita semua. Karena nikmatnya ini terus menerus, kadang-kadang kita malah tidak merasa bahwa itu nikmat. Termasuk nikmat kita diberi umur panjang, sehat walafiat, tapi dianggap biasa karena terus menerus. Dan diantaranya kita dijadikan sebagai manusia. Kita lahir yang banyak sekarang ini di dunia ini, tidak ada yang minta supaya jadi manusia. Ada yang mau jadi manusia dulu? Tidak ada. Tapi ternyata lahir kita sebagai manusia ini nikmat yang agung. Sebab apa? Sebab manusia itu makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Ini kemuliaan yang agung. Di Quran sudah jelas, walaqad karramna bani Adam. Sungguh saya telah memuliakan anak turun Adam. Jadi kita sebagai anak turun Adam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai mau kalau dinamakan anak turun anak turun monyet, jangan sampai ya. Kita bukan anak turun monyet ya. Dan kita semua dijadikan sebagai makhluk yang paling indah ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
sungguh saya telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Jadi kita itu harus merasa mulia dan merasa indah. Nah, ini disyukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau nggak percaya, nanti ke Bunbin, mampir Surabaya, Kebun bin yang lengkap gitu ya. Ada ikan, ada ular, ada gajah, ada orang hutan. Nanti dijejerkan, dijejerkan di foto. Kira-kira cantik mana kalau orang, kalau perempuan, kalau laki-laki gagah mana dan ganteng mana. Tidak ada yang menyerupai atau menyamai manusia. Hewan-hewan itu diciptakan oleh Allah, ada yang jalannya pakai perut, apa itu? Ular. Ada yang pakai 2 kaki, apa? Ayam dan burung-burung. Ada yang 4 kaki, apa? Ya, kerbau, gajah, dan banyak sekali, termasuk kera, termasuk orang hutan. Orang hutan kalau berjalan tidak berdiri, ya. Berdiri kalau ditonton, ya. Kalau ditabui juga tontonan itu berdiri, ya. Tapi kalau jalan biasa pasti dengan 4 kaki, ya. Ya, 4 kaki, tidak punya tangan, cuma kakinya yang depan ini kadang-kadang dibuat tangan. Ada yang jalannya pakai 1000 kaki, apa itu? Ya, apa gitu ya? Itu yang macam-macamnya apa hewan Allah. Ya. Tapi tidak ada yang seperti manusia, kaki 2, tangan 2, tidak ada. Ya. Jadi jalannya pakai kaki 2. Ada tangannya, maka ini termasuk yang paling indah. Maka dalam hati kita harus syukur. Maksudnya syukur artinya merasa senang. Jangan merasa tidak senang, merasa jelek. Sudah baik kok merasa kok nggak baik, ya nggak boleh gitu ya. Jadi kita itu apalagi diberi akal, jadi kita cerdas, harus kita indah, kita manusia adalah yang mulia. Di samping itu kita dijadikan orang yang beriman, semuanya iman semuanya. Itu nikmat yang paling agung, ya. Karena dengan keimananlah yang akan masuk surga, yang akan bahagia di akhirat dan dunia, ya. Maka ya keimanan inilah yang agung, maka harus kita jaga. Jangan sampai imannya hilang, jangan sampai imannya digadaikan. Ya, jangan sampai ada orang mempengaruhi iman kita, diberi orang 1 miliar tapi imannya harus yang jangan mau, ya. Karena nilai yang paling besar adalah keimanan kita. Maka di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, kita semua berarti termasuk orang yang beriman dan harus disyukuri. Wa amilus sholihat, dan yang melaksanakan atau mengamalkan amal-amal soleh, beriman dan amal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka calon penduduk surga dan akan selamanya di surga. Jadi artinya untuk masuk surga syaratnya 2, iman. Ya, kita nomor yang pertama sudah kita sampai, artinya keimanan. Orang tanpa iman pasti neraka, ya. Pasti neraka, ya. Karena syaratnya harus iman, ya. Kemudian nomor 2 adalah amal soleh, pelengkapnya iman, ya. Jadi kalau sudah iman harus dilengkapi dengan amal soleh.
Kalau amal soleh tidak dilaksanakan, maka ya akan istirahat di rest area dulu, ya, yaitu di neraka dulu, ya. Rest area yang neraka nanti. Kalau tidak ada amal soleh, artinya amalnya banyak yang menyimpang dari agama tapi tetap iman, ya. Itu baru istirahat dulu di neraka dan disiksa sampai dosanya habis, ya baru ke surga. Tapi kalau iman dan beramal soleh, ya, maka akan langsung surga. Ya, amal soleh ini adalah mengamalkan isi Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran ini isinya berupa amal-amal soleh, ya. Maka di Quran itu diterangkan, Quran itu hudal linnas, ya. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia di dunia supaya bahagia di akhirat, ya. Maka namanya petunjuk ya segala yang harus dikerjakan, segala yang harus dilaksanakan ada di dalam Al-Quran, ya. Maka Quran ini tidak hanya menerangkan ibadah ngaji, tapi semua kegiatannya, ya. Bahkan Ibnu Abbas menerangkan jami'ul ilmi fil qur'anilahi taqasara anhu afhamur rijali. Segala ilmu, ya. Namanya segala itu semuanya, ya. Tidak ada yang kelewatan. Itu ada di dalam Al-Quran. Tetapi pakar-pakar ilmu manusia ini pemahamannya tidak sampai, ya. Di Quran sudah menerangkan, tapi belum paham yang sempurna, ya. Nah, kadang-kadang tahu-tahunya kalau nanti ada penemuan baru, ya. Penemuan bahwa di atas ini lama-lamaan kalau ke atas nanti orang nggak bisa bernafas karena kehabisan oksigen. Nah, itu di Quran juga ada itu. Kemudian seperti tanah atau muka bumi yang paling rendah, ya, itu diterangkan dalam Quran. Wulbatir rum fi adnal ardi, ya. Adnal ardi itu kalau sebelum ada penemuan, yaitu diartikan yang dekat dengan ini, dekat dengan ini. Tapi setelah ada penemuan bahwa di daerah sana Timur Tengah atau di daerah Laut Mati, itu permukaannya dari laut ini yang paling rendah, ya. Entah itu berapa ratus, lupa saya kalau meteran. Pokoknya kalau dibanding dengan yang lain, itu Laut Mati itu di bawah laut, di bawah permukaan laut yang paling rendah, ya. Jadi Quran sudah menerangkan banyak sekali mestinya, ya. Ada api di tengah laut, di bawah laut itu ada, ya. Masjid dan lain sebagainya, ya. Itu Quran, ya. Artinya segala ilmu tidak hanya ilmu agama, tapi ilmu yang dibutuhkan oleh manusia ada di dalam Al-Quran. Maka ada namanya ilmu, kalau ilmu agama seperti fikih, tauhid, ya dulu tidak ada namanya, tapi pokoknya yang menyangkut itu fikih, tauhid, akhlak dan lain sebagainya. Dan ilmu-ilmu umum seperti biologi, matematik, ya. Bahkan seksiologi, ya. Tahu seksiologi? Enggak paham saja. Main itu lah, main dengan suami istri. Quran itu menerangkan. Jadi pendidikan seks ada di dalam Al-Quran, ya. Memang kebutuhan gitu, ya. Maka cara makan, ya. Tidur berapa jam, makan bagaimana, ini kalau kita kaji dalam Al-Quran mestinya akan menjadikan kita sehat dan bahagia dunia akhirat, ya. Tapi sayangnya
dalam kita memahami ini kadang-kadang nggak mau, kadang-kadang belum paham yang sempurna. Di dalam Al-Quran juga menerangkan bahwa madu adalah menjadi obat bagi manusia. Tapi seakan-akan kita nggak percaya atau nggak mau melaksanakan ya. Kalau sakit perut, carinya wisan saja. Kalau sakit kepala, apa itu yang dia cari? Tidak sakit kemudian mencari madu. Mungkin di setiap rumah kita jarang yang bersiap madu. Padahal Allah fihi syifa'un linnas, di madu itu adalah obat bagi manusia. Jadi kadang-kadang kita kepercayaan kita terhadap Al-Quran itu belum 100% ya. Maka di permulaan Quran ya, ada laroi babi ya. Tidak ada keraguan. Apa maksudnya di permulaan itu ada laroi babi? Karena memang kebanyakan banyak yang ragu ya. Maka di situ dijelaskan Quran ini tidak ada keraguan, pasti benar, pasti dari Allah ya. Tapi ternyatanya ya kita kadang-kadang ragu, kadang-kadang ya kurang 100% meyakini ya. Maka dari itu marilah kita supaya yakin dan mengamalkan isi Al-Quran ya. Mengamalkan isi Al-Quran yaitu beramal soleh. Pasti dengan mengamalkan Al-Quran akan bahagia ya. Seperti Nabi sabda kepada ada sahabat Mu'adz, ya Mu'adz, in wa irta'an Aisyah syuhada wa maita syuhada fadrusil Quran. In aradta Aisyah syuhada, kalau kamu, ya Mu'adz, kalau kamu menginginkan kebahagiaannya orang-orang yang bahagia, kehidupannya orang-orang yang bahagia, wa maitatu syuhada, dan ingin kematiannya orang-orang yang mati syahid, maka di akhirnya itu agak panjang, fadrusil Quran, daruslah Al-Quran. Artinya kita baca, kita pelajari, dan kita amalkan isinya. Itu akan kehidupannya menjadi hidup orang-orang yang bahagia. Matinya mati yang mulia ya. Termasuk mulia itu mati syahid. Dan orang yang mengajarkan Quran itu dinamakan mati syahid. Jadi Quran orang yang mati karena masih dalam keadaan kegiatan yang mengajarkan Quran ini mati mulia ya. Syahid akhirat itu ya. Maka mari sebagai guru-guru kita ini harus yang giat ya, yang semangat untuk mengajarkan Al-Quran. Tapi diri kita harus kita bekali, harus kita melaksanakan baca Quran dulu. Jangan santrinya disuruh baca Quran tapi diri kita tidak membaca ya, rugi dan tidak pas itu namanya ya. Maka juga termasuk kenikmatan yang agung kita dijadikan seorang yang beriman, beramal soleh, dan mengajarkan Al-Quran ya, ini artinya kita itu cinta terhadap Al-Quran. Ini yang suatu keagungan dan suatu kenikmatan bagi guru-guru Al-Quran ya. Maka orang yang sibuk dalam Al-Quran atau disibukkan Al-Quran, ini ada hadis qudsi ya, yang dijauhkan oleh Nabi, man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati aqtaituhu afdhala ma uqtisaili. Barang siapa yang disibukkan Al-Quran, sibuk membaca Quran, sibuk mengajarkan Quran,
dan juga sibuk mengurusi urusan yang ada hubungannya dengan Al-Quran, ya. Menjadi pengurus kan, sibuk ke sana kemari untuk memperhatikan RTI dan lain sebagainya, supaya murid-murid ini bisa belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, sibuk mengurusi. Al-Zikri tidak sempat untuk zikir kepada saya dari Allah karena diskusi. Jadi sibuk mengaji Quran, membaca dan mengajar dan mengurusi Al-Quran, sehingga tidak sempat zikir. Tahlilan tidak sempat karena sibuknya, dan tidak sempat meminta kepada Allah, ya, kepada saya, ya, kepada saya itu mudahnya Allah. Jadi dua saja tidak sempat, ya. Itu akan diberikan sesuatu yang lebih utama daripada yang minta-minta, yang berdoa. Tidak usah jaluk, pemberiannya lebih baik. Tapi yang minta-minta pemberiannya di bawahnya orang yang itu yang sibuk tadi, ya. Sibuk karena, ya. Jadi contohnya mana yang ngasih jumbo-jumbo itu, ya, minta supaya mendapatkan jodoh yang cantik, namanya. Tapi jumlah tadi, dari jumlah lagi yang sibuk mengurusi Al-Quran, ya. Jadi yang diberikan yang minta jodoh yang cantik, itu kalah cantiknya dengan yang tanpa minta tapi dia sibuk mengurusi Al-Quran. Ini adalah contoh daripada orang yang sibuk mengurusi dan membaca, mengajarkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita termasuk itu, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama untuk menjadi, ya, guru Al-Quran, yang penting adalah yang biasanya sudah kita berikan adalah keikhlasan. Artinya kita dalam mengajar ini hanya karena Allah, tidak karena siapa-siapa dan tidak karena apa-apa. Ada siapa-siapa dan tidak ada siapa-siapa, tetap istiqomah dan baik. Jadi tidak telatan umpamanya, ya, ada pengawasan atau tidak, mengajarnya tidak telatan, tapi rajin disiplin, ya, disiplin waktu. Contohnya begitu. Ada horornya atau tidak, ada apa-apanya maupun tidak, harus tetap yang istiqomah gitu. Dan ketika akan menerima amplop umpamanya, rajin, kalau maksudnya nggak jauh-jauh ada rajin umpamanya, jangan sampai karena itu, ya, jangan sampai karena itu. Karena amal yang diterima oleh Allah ini adalah yang ikhlas, yang hanya karena Allah, ya. Tidak boleh kita campur dengan karena yang lain gitu. Maka ini memang berat, ikhlas itu memang berat, karena pekerjaan hati, ya. Hati itu sangat berpengaruh, sangat terpengaruh oleh lingkungan, ya. Temannya, anaknya, atau keadaan situasi yang ada itu bisa mempengaruhi keikhlasan kita. Tapi walaupun berat bagaimana, kita harus usahakan dan harus dikerjakan. Dan untuk mengajar Al-Quran pastinya harus ada gurunya, ya. Yaitu ahli Quran. Ahli Quran adalah orang yang sudah mengaji kepada gurunya. Gurunya mengaji barunya sehingga ada sanad dan silsilah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau termaksa belum ada gurunya yang mengajar sambil mengaji, kan tidak apa-apa, ya, umpamanya. Tapi saya yakin sudah hatam semua, ya. Jadi umpama belum hatam kepada guru yang ahli, nanti sambil belajar setiap hari berapa halaman. Kalau bacanya sudah baik kan tinggal menyemakkan saja sudah cukup, ya. Tapi kalau memang belum baik, ya memang harus memperbaikan makhorijul huruf.